meningkatkan kesadaran, melampaui mind, tidak diperbudak pikiran. Saya cukup sering mendapatkan curhatan, beberapa orang yang melakukan zikir mendalam, atau meditasi mendalam. Mereka merasakan hal-hal mistis, misal, seolah ada yang mengawasi, ada suara-suara aneh, melihat sesuatu yang misterius. Intinya, kesemuanya itu membuat mereka merasakan ketakutan. Karena tidak menemukan penjelasan, mereka otomatis akan menyimpulkan dengan kemampuan pemahaman mereka sendiri. Misalnya, menyalahkan pihak ketiga, yaitu semua itu adalah ulah jin, setan, dan sebangsanya. Ada juga beberapa yang membanggakan diri, merasa sakti, bahwa mereka mampu melihat hal-hal gaib, merasa mendapatkan kesaktian. Begini, dengan melalui zikir, wirid, meditasi dan apapun aktivitas semacam itu secara mendalam, seseorang akan menyelam ke dalam dirinya sendiri. Dalam bahasa pemberdayaan diri, sebenarnya seseorang akan memasuki hal-hal yang ada dalam pikiran bawah sadarnya, subconscious mind, di mana dalam subconscious mind ini tersimpan segala macam jeroan software seseorang, berupa keyakinan, belief, nilai, value, memory, pengalaman, dan sebagainya. Semua yang ada dalam pikiran bawah sadar ini adalah bentukan lingkungan, hasil belajar, beserta kesimpulan-kesimpulannya. Semakin dalam seseorang menyelam ke dalam diri, akan melihat semua jeroan software itu. Ibarat komputer, kita masuk pada sistem yang ada di balik tampilan layar. Kita masuk ke bahasa-bahasa pemrograman, di balik program yang di permukaan. Saya beberapa kali bercanda, termasuk membercandai diri saya sendiri. Kalau saya ini sedemikian yakin dengan Allah, yakin bahwa Allah pasti melindungi, yakin bahwa Allah meliputi segala sesuatu, lalu mengapa saya masih merasa paranoid untuk menonton film horor semacam film Pengabdi Setan? Bagi saya ini menandakan informasi dalam pikiran bawah sadar saya jauh lebih kuat informasi tentang setan, hantu dan semacamnya, daripada informasi tentang Allah. Artinya, selama hidup, lingkungan lebih banyak mendidik saya untuk mengenal setan, hantu dan semacamnya, daripada mengenal Allah secara mendalam. Anehnya, kalau kita nanya soal setan atau hantu, akan dijawab, tidak ada sebuah larangan. Namun ketika bertanya, Allah itu kayak apa, Allah di mana, dan segenap pertanyaan untuk mengenal Allah, malah dihakimi dengan, jangan bertanya tanya soal Allah titik. Ini cukup ironi. Saya memahami bahwa Allah adalah zat kompleks dan maha paradoks, tidak akan terjangkau pikiran. Namun bukan berarti bertanya, mempertanyakan, dan memikirkan tentang Allah itu sama sekali tidak boleh. Justru ketika kita bertanya begitu, adalah pengantar dan indikasi kita ingin mengenal Allah lebih dalam. Ketidakmengenalan tentang Allah inilah yang menyebabkan manusia lebih takut kepada hantu dan setan, daripada mengimani bahwa Allah lebih maha kuasa untuk melindungi semua makhluknya. Kalau ditantang menyepi sendirian di kuburan selama pukul 3 malam, mengapa kita takut? Akuilah saja bahwa itu artinya kita tidak yakin ada Allah di kuburan. Kita lebih percaya di kuburan ada hantu setan. Saya pun mengakui, iman saya masih dangkal ternyata. Saya masih takut setan, takut hantu. Hanya saja menyadari, ini semua karena didikan yang sangat kuat ada di dalam pikiran bawah sadar saya. Meditasi,
zikir, wirid dan sebagainya, bagi saya adalah supaya kesadaran kita jauh lebih punya kuasa, melampaui kekuatan pikiran kita, sehingga kita tidak menjadi budak pikiran, tidak dikerjain oleh pikiran kita sendiri. Jadi, apapun yang dirasakan, dilihat, terdengar saat meditasi, yang utama adalah menyadari kesemuanya adalah bentukan pikiran kita sendiri. Ketika bermeditasi, zikir, wirid atau semacamnya, kita hanya merasakan kehadiran Allah, itu pertanda kita sudah tidak lagi dipermainkan oleh program-program yang ada di dalam pikiran. Ya, dengan menyelam ke dalam, kita akan melihat dengan jelas apa sebenarnya yang ada pada diri kita. Di permukaan, kadang kita merasa iman kita kuat. Saat menyelam di kedalaman belum tentu demikian. Saat Anda di rumah ibadah, Anda merasakan kehadiran Tuhan. Mengapa ketika di kuburan malam-malam sendirian, malah yang dirasakan adalah kehadiran hantu dan setan? Itu sama saja menegaskan bahwa selama ini bagi kita, Tuhan hanya hadir di rumah ibadah, bukan hadir di hati kita. Sunan